Ada yang bilang bahwa Laskar Sabilillah itu sekarang mulai rungkat. Kok bisa begitu? Ya katanya ada beberapa kiai dari pondok pesantren, dari majelis taklim itu keluar dari barisan Laskar Sabilillah. Ya konon katanya di Purbalingga dan di Banyumas. Ada 2 pondok pesantren dan ada sekitar 27 majelis taklim keluar dari barisan Laskar Sabilillah. Apa iya? Aduh, nggak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Kalau kita amati, rata-rata ya, di setiap organisasi, rata-rata yang keluar dari barisan itu adalah orang-orang yang sakit hati. Biasanya begitu. Kalau di Laskar Sabilillah, ya barangkali. Konon ada 2 pengasuh pondok pesantren dan 27 majelis taklim itu keluar dari barisan, menyatakan diri keluar dari Laskar Sabilillah. Pertanyaan begini, kapan sih mereka masuk Laskar Sabilillah? Purbalingga baru dibentuk beberapa hari kemarin. Banyumas belum sama sekali. Tentunya ketika baru terbentuk dan belum terbentuk, kepengurusan strukturnya itu belum ada. Bahkan di pusat, setelah kongres pun belum ada strukturalnya, siapa yang menjabat sebagai apa, siapa yang menjabat sebagai apa, itu belum ada. Apalagi di wilayah dan di kabupaten, nggak ada. Makanya kalau ada orang yang ngomong bahwa 2 pengasuh pondok pesantren dan 27 pengasuh majelis taklim keluar dari Laskar Sabilillah, masuknya kapan? Ya, setelah dikonfirmasi bahwa kabar tersebut itu berdasarkan beberapa surat pengunduran diri dari pengasuh pondok pesantren, dari pengasuh majelis taklim, dan kalau diamati ternyata dari kop, model, font, tanda tangan, stempel itu sama, hanya diubah namanya, hari dan tanggal, kalimatnya, alasan keluar itu sama. Bahkan ada nama pondok pesantren dan majelis taklim yang fiktif dengan alamat yang sama, dengan nama yang berbeda, dengan pak suku yang sama. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dipastikan bahwa surat tersebut, ya, surat pengunduran diri tersebut adalah surat palsu. Iya. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya tentunya untuk membuat berita hoax supaya terkesan bahwa Laskar Sabilillah itu adalah organisasi yang baru, kemudian di sana lemah. Seolah di framing oleh beberapa konten kreator bahwa orang-orang yang ada di Laskar Sabilillah itu adalah orang-orang yang mungkin tidak bijak, mungkin tidak pas, mungkin ambisi dan sebagainya. Artinya orang-orang yang keluar dari barisan itu adalah orang-orang yang butuh panggung tetapi tidak dikasih panggung, butuh peran tetapi tidak dikasih peran. Akhirnya sakit hati dan keluar dari barisan. Sangat mungkin begitu. Makanya ketika beredar ada surat semacam itu, yang pertama dilihat adalah suratnya. Kok bisa begitu? Sama. Sudah kasihan sih. Kalau orang-orang seperti itu sebetulnya orang yang punya ambisi positif. Ingin memberikan sumbangsih baik pikiran, tenaga untuk menjadi bagian di dalam Laskar Sabilillah. Ya, mereka bangga menjadi bagian dari Laskar Sabilillah. Tetapi ya mungkin karena porsinya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dia keluar dari barisan. Atau gegabah sebelum Laskar Sabilillah itu benar-benar strukturalnya jadi, siapa menjadi apa,
itu mereka tidak sabar dan akhirnya keluar. Atau bahkan mungkin memberikan ide, konsep dan sebagainya, tetapi mentah dan akhirnya tidak diterima. Merasa terdolimi, merasa dianaktirikan, rasa kita tidak, akhirnya keluar dari barisan. Kalau saya sih mengatakan bahwa orang-orang seperti itu atau ulama seperti itu ya bukan ulama yang biasa hidup di lapang, biasa hidup di organisasi, alias mereka adalah ulama yang baper. Kalau saya mengatakan seperti itu, harusnya ketika berbeda pilihan, memberikan sumbangsi yang tidak mesti diterima oleh organisasi, atau mungkin butuh panggung tapi belum diberikan panggung, ya nggak boleh seperti itu. Tapi entah siapa yang membuat berita hoax dengan mengirimkan surat palsu, surat yang terkesan lucu dan membagongkan, walau alam siapa yang bikin. Tapi yang jelas ini telah dikomandoi secara terorganisir, dan kemudian setelah surat itu muncul sengaja diviralkan. Ini kesempatan bagus untuk para konten kreator yang tidak sepaham dengan perjalanan dari Laskar Sabilillah. Ya digoreng sampai gosong. Jadi intinya garis besarnya, bahwa Laskar Sabilillah yang kemarin sempat dianggap sebagai organisasi yang hampir rungkat, terbukti dengan beberapa anggotanya yang keluar dari barisan Laskar itu adalah berita bohong dan omong kosong. Surat tersebut dipimpin oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Surat itu dibuat secara sistematis, sengaja untuk melemahkan mental, melemahkan giroh dari para anggota Laskar Sabilillah. Mereka yang keluar adalah orang yang belum pernah masuk. Ya kapan sih? Kalau simpatisan ya mungkin fan ya. Tapi kalau dibilang keluar, maksudnya kapan? Kok bisa keluar? Atau bahkan mungkin orang yang tidak paham sama sekali dengan Laskar Sabilillah, sehingga untuk mengacak-acak ini jadi terkesan, bukan terkesan, terlihat kebodohannya malah. Kasihan sebetulnya. Dan playing victim. Kasihan ya mereka. Iya kasihan. Apa maunya pribumi itu terpecah belah? Kalau sudah terpecah belah, siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.